Halo, 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 apa kabar teman-teman? Baru bisa bikin video lagi ya. Jadi kali ini saya mau bikin video apa saja yang digunakan. Jadi apa saja yang saya gunakan dalam melakukan proses pembersihan kamar mandi ya. Jadi alatnya apa saja, bahan-bahannya apa saja. Seperti komentar dari subscriber saya yang menanyakan, Bang, apa aja sih alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan kamar mandi agar kamar mandinya bisa bersih seperti itu ya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi ayo kita ikuti bareng-bareng video ini sampai selesai ya. Jadi ini kotak ajaib saya ya. Ini tas ajaib saya untuk bekerja, untuk melakukan pembersihan kamar mandi. Jadi berat sekali ya. Ini tasnya seperti ini, seperti tas koper ya. Oke, saya buka aja ya. Jadi ini isinya apa saja, sekarang kita lihat bersama-sama ya. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari para subscriber ya, yang sudah menanyakan di kolom komentar. Kita buka ya. Ini akan saya kelompokkan berdasarkan bahan dan alat ya. Ini ada WSR spong ya. Jadi ini WSR spong. Kemudian ini ada kabel power. Kabel power ini digunakan untuk menghubungkan ke sumber listrik. Kemudian ini ada squeeze. Ini ada squeeze ini untuk pembersihan di tahap akhir ya. Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau air di keramik ya. Kemudian ini ada obat cair. Ini obat cair. Ini juga ada. Ini ada benda cair. Ini air minum saya. Kemudian ini ada WSR cair. Ini obat ini khusus untuk campuran ini ya. Ini biasanya saya gunakan kalau untuk keramik, ini biasanya dicampur ya, dengan perbandingan 1:2. Jadi yang ininya 1, yang ininya 2 ya. Seperti itu kalau untuk keramik. Kalau untuk kaca, yang ini ada campurannya lagi. Ini campurannya khusus nanti ya. Saya sisihkan dulu. Kemudian di sini ada lap kanebo. Kemudian ini ada masker debu ya. Ini cocok untuk ini nih, melindungi pernapasan dari debu dan bau obat. Kemudian di sini ada mesin ya. Ini ada mesin gerinda. Saya taruh di sini ya. Kemudian di sini ada lagi, ini ada mesin polis ya. Ini ada mesin polis yang kecil. Nah, lanjutnya yaitu ada lagi, ini ada kanebo lagi. Ini ada hand glove ya. Ini ada hand glove, sarung tangan. Kemudian selanjutnya ini masih ada kanebo. Nah, ini ada lampu LED. Apa fungsi lampu LED? Ini sudah pasti untuk penerangan. Karena biasanya kamar mandi customer itu kalau tidak
gelap warnanya karena karena kotor. Biasanya kalau kamar mandinya warnanya kotor tuh menjadikan kamar mandi menjadi warna gelap kan, menjadi gelap. Atau kadang kamar mandi customer gak ada lampunya seperti itu. Kadang kalaupun ada lampunya, lampunya mati. Kalau nggak mati, lampunya burem, kurang terang. Jadi saya memerlukan tambahan penerangan. Jadi ini selalu ikut dalam proses pembersihan kamar mandi seperti itu. Ini lampu ikut. Kemudian di sini ada, nah ini ada wadah ya, ada wadah. Ini ada wadah, isinya apa aja? Ini isinya ada kuas, kemudian ada kapi ya, kemudian ada kuas lagi. Nah, kemudian ini ada WSR ya. Ini ada bubuk khusus, bubuk WSR ya, WSR powder. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk kalau untuk membersihkan kaca shower gitu, kaca shower yang berkerak, biasanya WSR cair ini dicampur dengan WSR powder ini ya. Seperti itu dia. Kemudian ada wadah ini, sudah pasti wadah ini tempat untuk mencampur obat cair ya. Bisa obat yang ini nanti dituang ke sini, atau yang ini juga bisa, obat yang WSR cair. Jadi ini fungsinya, wadah ini berfungsi untuk mencampur obat atau tempat wadah obat ya. Jadi biasanya obatnya kalau sudah ditaruh di wadahnya sini, nanti setelannya pakai kuas, diambil gini, di kuas-kuas ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Oke, sekarang pokoknya ini apa yang terlihat duluan itu saya keluarkan ya. Ini ada ini? Tatakan pad ya. Ini ada tatakan pad. Ini yang ukuran 5 inci ya. Ini sudah terpasang pad warna merah, sudah terpasang ya. Ini bisa dilepas. Seperti ini. Bisa dilepas ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Oke, ini kapi lagi, kapi taruh sana. Ini ada lakban. Lakban ini jarang dipakai, tapi pernah dipakai dan kadang dibutuhkan ya dalam proses pengerjaan itu. Terutama lakban ini saya gunakan untuk membersihkan kaca shower ya. Fungsinya apa? Jadi pinggiran kaca shower itu saya kasih lakban. Contohnya seperti ini ya. Anggaplah misalkan ini adalah kacanya ya, kacanya kotak ini ya. Jadi ini kaca showernya kotak. Jadi ini anggap ini bagian atas, ini bagian bawah ya. Ini samping kanan, samping kiri kaca, dan di sini bagian yang berkerak ya. Jadi apa gunanya lakban ini? Jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari samping, kacanya kan tipis gini. Nah, jadi oke, sebentar. Seperti ini, jebret. Nah, jadi setengah lakban ini saya gunakan untuk saya tempelkan di pinggir kaca ini ya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Jadi dia akan ada lebih gini, lebih ya di sampingnya gini. Anggaplah ini kaca shower berdiri. Jadi sebelah sisi sini ini saya kasih lakban dengan cara seperti ini. Jadi lakbannya dibikin lebih gini. Termasuk juga bagian atasnya ya. Jadi bagian atas, bagian samping. Jadi sebelah sini biasanya kan tembok nih. Kalau kaca shower satu sisinya tembok, satu sisinya baru akses kita untuk masukkan gitu. Nah, apa fungsinya? Fungsi lakban ini. Jadi saat proses
proses pembersihan kerak yang di sini, ketika saya menggunakan mesin kan mesinnya itu putarannya kencang, gitu kan. Jadi obat dan air yang kotor itu, yang mengandung kerak itu, dia akan lari ke samping sini kan, cus gitu kan. Nah tujuannya apa lakban ini? Jadi tujuannya ketika ada kotoran dan air yang lari ke sini, dia akan dihalangi oleh lakban ini, termasuk juga yang lakban bagian atas. Biar apa? Agar air kotor itu tidak lari ke sini menjauh ke samping, karena di sebelah sini sudah pasti akan ada tembok ya. Ada tembok, di atas akan ada plafon kan. Jadi di atas kaca itu pasti ada plafon, di sebelah kanan kirinya itu biasanya ada tembok. Jadi kalau air kotor ini lari bablas ke samping, dia akan nempel di tembok sebelah. Seperti itu. Jadi untuk antisipasi air kotor yang di sini itu tidak nempel ke tembok dan tidak mengotori tembok, seperti itu. Jadi air kotornya itu hanya mentok sampai di lakban ini. Nanti membersihkannya gampang jadinya gitu. Kenapa saya menggunakan lakban? Karena lakban ini membawanya gampang ya, tidak memerlukan tempat yang banyak. Menempatkannya juga gampang di dalam tas, jadi tidak repot. Kalau mau lebih bagus sih pakainya triplek ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini kaca kan. Jadi ini kaca berdiri. Jadi untuk antisipasi agar agar kotoran air itu tidak muncrat kemana-mana, kalau kita pakai triplek kan kita bisa senderin di sini nih. Nah seperti ini ya. Jadi ini kaca shower berdiri. Ini kita di sini kita kasih triplek. Jadi ketika saya proses membersihkannya di sini menggunakan mesin putaran kencang, putaran kecepatan tinggi. Jadi air yang muncrat ke samping itu udah mentok di papannya ini gitu loh. Papan atau kardus juga boleh, akrilik juga bisa, termasuk di atasnya juga seperti ini kan. Jadi semacam dia payung gitu. Jadi nanti tembok yang di sebelahnya itu, yang di sebelah kanan atau plafon bagian atas tuh aman dari cipratan air kotor bekas membersihkan kaca ini, seperti itu ya. Jadi itu fungsinya kenapa ini lakban ini ngikut ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ada amplas, ini ada sandpaper. Sandpaper ini sudah pasti nanti akan digunakan juga terkadang untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di pojok-pojok keramik seperti itu. Karena kalau kerak-kerak yang di pojok keramik itu biasanya tidak bisa dijangkau dengan mesin gitu, seperti itu ya. Jadi mesin itu, karena kan mesin itu anggaplah yang ini. Oke, misalkan gini ya. Anggaplah ini misalkan pojokan kamar mandi kan. Ini pojok keramik kamar mandi. Di sini biasanya kan banyak kerak nih. Banyak kerak di sini kan, pojok-pojok sini kan. Kalau kita menggunakan mesin, anggaplah yang ukuran ini, otomatis yang sebelah sini kan nggak bisa keambil kan, karena ini mentoknya cuma segini kan, putarannya mentok segini. Jadi yang sebelah sini tidak bisa diambil. Kalaupun berdiri seperti ini juga akan ada, tetap bagian pojok sini tidak bisa diambil juga ya nanti. Nah disitulah amplas ini akan berfungsi dan juga nanti berkolaborasi dengan kapi ya. Jadi kapi ini kita untuk gunakan untuk mengerik dulu. Kita krik di pojok-pojok ini kita kerik. Misalkan yang kotor kerasnya sudah habis, baru kita gunakan amplas ya. Kita amplas. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kerak-kerak dikit itu kita gunakan amplas ini dan kapi ya. Oke, selanjutnya amplas sudah ya. Kemudian, wah ini amplasnya masih banyak. Di sini, wah ini ada obeng panjang ya. Ini ada obeng panjang. Ujungnya obeng min ya. Ini ujungnya obeng min. Ini gunanya untuk apa? Ini jarang dipakai tapi berguna ya. Tapi biasanya ini digunakan untuk apa? Ini untuk mencungkil kadang. Contoh nih. Anggaplah ini pojok kamar mandi ya.
Ini pojok kamar mandi. Kemudian di sini ada kloset ya. Di sini oke, di sini ada kloset. Otomatis di pojok sini kan susah dijangkau nih. Kalau kita masukin tangan gitu kan susah karena dia mepet dengan kloset. Nah, kadang kalau ada kerak yang agak tebal itu nanti jangkaunya pakai ini, pakai obeng panjang ini. Jadi kita dari jarak jauh gini bisa tinggal cungkil krok gitu ya. Jadi kalau keraknya agak tebal gitu kita sogok-sogok gini agak tebal, agak keras, nanti keraknya akan lepas seperti itu. Jadi biasanya ini obeng panjang ini digunakan untuk mencungkil kotoran atau kerak yang posisinya agak susah dijangkau ya. Jadi seperti itu ini fungsinya. Oke, udah ya, untuk obeng udah. Apalagi ada nih? Ini ada apa nih? Ini ada gunting, ada obeng kecil, ada ini ada selotip ya, ada selotip. Selotip ini selalu ikut ya, selalu ikut kalau namanya kita di kamar mandi itu kan berurusan dengan banyak sanitary ini ya, perlengkapan kamar mandi ya, misalkan ada keran, ada shower gitu kan, ada head shower gitu kan. Jadi kadang ini fungsinya ketika apa? Ketika ada keran yang rusak atau udah bocor netes gitu ya. Ada bocor netes yang disebabkan karena selotipnya udah jelek ya. Jadi sudah bocor, nanti bisa diganti dengan ini seperti itu. Jadi pokoknya ini tetap ikut aja. Kalau diperlukan tinggal pakai gitu kan. Karena kadang kita perlunya selotip dikit, tapi kita nggak bawa stok, kan repot. Harus pergi dulu ke toko bangunan kan. Jadi memakan waktu. Jadi lebih baik ini ngikut aja terus gitu. Karena ini kan berhubungan dengan air, berhubungan dengan pipa. Kadang ada aja kita menemukan permasalahan yang menggunakan selotip seperti itu. Oke ya. Kemudian lanjut di sini ada, oke ini dulu nih. Ini ya. Wah, ini banyak nih. Ini sama seperti yang tadi. Tadi kan ukurannya 5 in ya. Tadi ukurannya 5 in. Yang 5 in ini, oke saya kasih tahu dulu. Ini ada mesin polis kecil yang ukuran 5 in. Jadi setelannya itu menggunakan polis pad yang ukurannya yang kecil ya. Ini ada 2, saya bawa cadangan 1. Seperti ini. Ini yang kecil, yang 5 in. Kemudian ini ada stoknya ya. Ini ada stok. Ini juga stok yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Ini untuk mesin yang kecil ya. Biasanya saya menggunakan warna merah, kadang juga menggunakan warna hitam, tapi gak masalah. Kebetulan ini stoknya cuma ada yang warna merah, seperti itu ya. Kemudian ini yang mesin 5 in. Sekarang ini ada yang ukurannya lebih besar ya. Yang ini ukuran lebih besar. Ini ukurannya 7 in ya, seperti ini. Ini ukuran 7 in. Ini saya pakai cadangan 1 seperti itu. Ini cadangannya 1 ya. Oh, cadangannya berarti ada 2 ya. Ini cadangan padnya 1, kemudian cadangan ini polis padnya ada 2 yang ukuran 7 in seperti itu. Ini gunting kadang dipakai ya, walaupun tidak selalu dipakai, tapi ya oke, bawa aja. Yang pasti ini ada di tas saya, di tas kerja saya. Kemudian ini ada sisa pad ya. Ini sisa pad waktu dipotong, ini ada tersisa seperti ini. Ini ngikut aja. Karena ini juga kadang berfungsinya untuk apa? Ini berfungsi untuk menggosok ya. Menggosok itu misalkan sama seperti tadi kayak di pojok-pojok itu, kalau misalkan kadang ada noda-noda lumut yang di pojokan itu tidak terjangkau dengan mesin, nanti bisa dilakukan manual dengan pad ini. Jadi kita gosoknya seperti ini. Anggaplah misalkan kotornya itu tidak terlalu keras ya, seperti lumut gitu, cuman waktu kita poles itu kan nggak kejangkau nih, seperti ini. Jadi yang di pojok sini nggak kejangkau, nanti bersihkannya pakai yang gini bisa. Kalau tadi kan menggunakan amplas. Kalau amplas itu biasanya kotorannya kan keras. Kalau sekarang menggunakan ini bisa seperti ini, kocok pojok-pojok ya,
seperti itu. Misalkan ya, ini contoh ya. Oke, ini sudah ya. Ini pad yang 7 in sudah. Kemudian udah apa lagi? Wah, ini berantakan ya. Sekarang ini ada mesin nih. Oke, ini ada mesin. Ini ada mesin poles kerak ya. Ini yang mesinnya yang gede. Ini yang 7 in. Seperti ini. Wah, ini karena keseringan kena air obat ya. Jadi dia agak gini dia. Seret gitu. Nggak apa-apa. Oke, ini mesin polis 7 inci. Setelannya yang ini ya. Nah, ini setelan yang ini. Jadi pakainya pad yang besar, yang ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini setelannya yang ini. Ini mesin ini saya gunakan udah 3 tahun ya. Saya gunakan 3 tahun belum pernah rewel. Ini saya gunakan sudah 2 tahun belum pernah rewel juga. Jadi ini mesinnya awet-awet ya. Kemudian ada apa lagi? Oke, coba lihat. Nah, ini ada gagang ya. Ini ada gagang mesin ya, seperti ini. Ini ada gagang mesin yang 7 in. Biasanya nih nanti untuk penggunaannya biar bisa dipegang ya. Jadi satu pegang di bawah, satu pegang di stangnya ini ya. Seperti itu fungsinya. Kemudian ada mesin apa lagi? Nah, ini ada lagi mesin apa ini? Ayo, apa nih? Ini mesin apa, ayo? Sudah pasti ini mesin bor ya. Ini mesin bor. Mesin ini loh, Bang, bersihin kamar mandi kok bawa mesin bor? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi mesin ini dulunya nggak pernah ikut saya. Dulunya nggak pernah ikut kalau bersihkan kamar mandi, tapi belakangan ini mesin ini rajin ikut. Karena apa? Karena kadang ada customer yang meminta tolong. Kadang kan jet shower ya. Jet shower itu teman-teman kalau tahu, di kloset duduk itu kan ada semprotan ya. Semprotan jet shower itu, jet washer itu. Jet washer itu yang untuk cebok ya. Yang kita kalau pencet keluar air tuh kita pakai cebok. Kadang itu kan sudah rusak. Itu sudah rusak, jadi customer pengen ganti kan. Jadi kalau itu diganti, kan beli baru nih. Nah, tempat nyantolin itu, tempat nyantelin ya. Nyantolin apa nyantelin ya? Tempat nyantolin jet washer itu biasanya kan ditantolin di tembok itu. Nah, di situ ada rumahnya, ada tempat nyantolinnya itu. Nah, jadi untuk memasang tempat cantolannya itu diperlukan bor. Seperti itu, diperlukan bor untuk membuat lubang bautnya ya. Atau kadang customer pengen ganti tisu holder gitu. Tempat tisu itu kadang customer pengen ganti ya. Kadang kalau ukuran bautnya itu tidak sesuai dengan lubang baut yang sudah ada, mau nggak mau kita harus bikin lubang baru. Jadi itulah fungsinya bor ini ya. Yang pasti untuk ngebor ya, untuk ngebor tembok ya. Itu biasanya kerja tambah aja itu. Kalau customer minta tolong untuk melubangi memasang sesuatu ya, kita perlunya bor gitu. Jadi itu fungsi bor. Kemudian ada mesin apa lagi? Nah, ini ada mesin. Ini mesin apa ini? Ini mesin gerinda ya. Ini mesin gerinda, ini mesin pertama kali saya dulu. Ini masih aktif, masih hidup. Loh Bang, tadi kan sudah ada mesin gerinda satu Bang. Yang ini Bang, kok bawa mesinnya 2? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu saya bawa mesinnya cuma satu ini aja ya. Saya dulu bawa satu mesin ini aja. Pada saat saya kerja di rumah customer, saat saya kerja bersihkan kamar mandi, mesin ini rusak gitu. Jadi mesinnya rusak, saya bawa ke bengkel. Bengkelnya nggak bisa langsung ngerjain hari itu juga. Seperti itu. Jadi mesin ini harus ditinggal di bengkel selama 3 hari baru bisa diambil. Lah, terus kalau mesinnya nggak bisa
nggak bisa selesai hari itu juga. Saya kerja gimana dong, masa kerjaan ditinggal di rumah customer kan gitu. Karena pekerjaan waktu itu masih membutuhkan mesin ini. Jadi mau nggak mau saya harus beli mesin baru lagi. Nah seperti itu resikonya bang. Seperti itu resiko kita bekerja menggunakan mesin. Kalau tiba-tiba mesin kita rusak, kita harus punya mesin cadangan gitu. Jadi sekarang salah satu dari mesin ini saya fungsikan sebagai mesin cadangan. Seandainya mesin satunya macet, masih ada mesin yang satunya. Seperti itu ya. Begitu juga mesin yang ini. Mesin mana yang ini? Ini saya punya cadangannya masih baru, malah nggak ikut ya. Sekarang di tas nggak ada karena dia masih baru. Di samping itu tasnya juga gak muat. Yang pasti kalau seandainya ini tiba-tiba rusak ya saya tinggal pulang, tinggal ngambil gitu ya. Tinggal ambil yang mesin satu yang baru. Kalau yang ini saya belum ada cadangannya. Cadangannya itu mesinnya besar banget. Yang model lama itu saya pakai cadangan cuman oke, ini ada nih. Cuman nggak bisa ikut karena ukurannya besar ya. Jadi ini dia. Nah, bentar. Ini mesin cadangan yang ukuran besar. Ini. Oh, ikan besar banget kan. Seperti ini. Ini masih hidup, masih berfungsi. Seperti ini. Ini masih hidup, masih berfungsi. Cuman ini ukurannya gede banget. Dan lumayan berat. Ini beratnya mungkin 5 kilo ada nih ya. Ini baru mesinnya aja, belum kelengkapan lainnya. Jadi lumayan berat, jadi saya tinggal aja di rumah. Seperti itu. Ini umurnya udah 5 tahunan ini. Ini pertama kali saya dulu buka usaha ini. Saya belinya mesin ini. Udah 5 tahun belum pernah rusak. Cuman kendalanya sekarang ukurannya terlalu berat bagi saya kan. Makanya saya menggunakan yang ikut sekarang itu cuma mesin yang ini aja. Mesin yang ukurannya besar. Yang ini aja ya. Ini usianya udah 3 tahunan. Masih bisa dipakai dengan baik ya. Udah ya, mesin itu udah. Sekarang ada apa lagi bang di tasnya bang? Ada apa lagi ya? Oke, ini sebelah sini ini ada kotak ya. Ini ada kotak alat. Oke, kita lihat aja ya dalamnya ya, biar tahu semua ya. Nah, ini ada kotak alat. Ini isinya apa aja? Ini ada kunci Inggris. Loh bang, bersihin kamar mandi kok bawa kunci Inggris? Nah itu pertanyaannya ya. Oke, fungsinya apa? Biasanya fungsinya kunci Inggris itu untuk membuka keran ya. Sudah pasti ini paling sering digunakan untuk membuka keran. Kalau ada keran yang rusak kita pakai kunci Inggris ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada tang. Ini alat-alat pendukung ya. Pasti dipakai aja. Pasti akan pernah dipakai. Kemudian ini alat pembuka apa nih? Pembuka botol. Bukan. Ini alat untuk membuka gerinda ya. Jadi membuka untuk ini. Ini mesin gerinda, kalau udah nggak dipakai ini tinggal dibuka seperti ini ya. Nah, ini fungsinya ini. Ini alat pembuka gerinda. Kemudian ada obeng-obeng, ada tang-tang. Udah ngikut aja. Ya, ini ngikut aja, ini alat-alat pembantu. Ini ada test pen karena kita bekerja dengan listrik. Ini test pen ini digunakan untuk misalkan kita ngambil tegangan di rumah customer, dicolokkan customer. Listriknya ada enggak, ini kita pakai test pen. Ini ada obeng-obeng. Ini ada mesin lagi salah. Ini ada alat kunci untuk membuka ya, untuk membuka ini. Nah, jadi kalau mau membuka ini, padnya ini dia kuncinya. Ya, sama dengan yang ini. Untuk yang mesin yang besar juga sama nih, kuncinya satu bisa untuk 2 mesin ya. Walaupun ukurannya berbeda. Ini yang 5 inch, ini yang 7 inch. Bisa dibuka menggunakan kunci dengan ukuran yang sama. Ini dia kuncinya. Ini ada kunci L, jarang dipakai, cuma dia ngikut aja. Ini juga mesin ini alat untuk membuka ini ya, sama ya. Cuma ini kondisinya udah penyok ya. Udah nggak lurus, nah seperti ini ya. Jadi dia udah nggak lurus karena ini kualitasnya kurang bagus dulu. Tapi dia ngikut aja nggak apa-apa. Nah,
Di sini ada obeng, ini ada mata bor. Nah, ini dia. Mata bor ini untuk apa, Bang? Ya, jelas mata bor ini sudah pasti untuk ngebor. Karena tadi saya juga membawa mesin bor, otomatis harus bawa mata bornya ya. Ini mata bor untuk dinding, mata bor untuk beton, mata bor untuk tembok ya. Ini pasti ngikut. Kemudian ini mata bor besi, nggak pernah dipakai tapi ngikut aja. Kemudian ini ada obeng ya, obeng bor ya. Jadi obeng bor ini dipakai untuk memasang baut ya. Kalau misalkan obengnya nggak bisa dipakai, bisa pakai obeng ini ya. Bisa pakai obeng ini, nanti dipasang di bornya ini. Jadi kita ngencengin baut itu menggunakan ini kan, lihat nih, nggak bisa fokus. Nah, ini mata obengnya kan plus nih. Jadi ini fungsinya sama dengan obeng, cuma untuk penggeraknya itu kita menggunakan ini mata bor ya, menggunakan bor. Ini dipasang di sini, nanti bornya itu pakai untuk membuka baut atau untuk ngencengin baut ya, pakai ini ya. Udah, itu aja isinya. Kemudian ada apa lagi, Bang? Coba kita lihat. Wah, ini masih ada nih. Sini ya. Ini ada kunci tang ya, ada tang buaya. Ini tang buaya ini lumayan berfungsi nih. Suatu saat sering dipakai, kadang untuk membuka ini ya. Kadang untuk membuka bautnya ini, apa namanya ini? Ringnya ini, ring dratnya gerinda. Kadang kalau keras nggak bisa dibuka menggunakan kunci bawaannya, kadang dibuka menggunakan kunci buaya ini ya. Itu fungsinya. Kemudian ada apa lagi? Ini ada meteran. Meteran ini sudah pasti berfungsi. Biasanya kalau saya dapat job dengan hitungan meteran, misalkan membersihkan keramik ya, keramik luar, keramik toko gitu, itu hitungan meteran. Jadi otomatis harus diukur dulu menggunakan meteran ini. Kemudian ada apa lagi? Ini ada tang ya, ini ada tang tuh. Ini ada kunci Inggris yang lebih besar. Kunci Inggris sudah pasti berfungsi ya, bisa untuk membuka keran, membuka baut-baut yang besar, biasanya baut kloset, bisa digunakan kunci Inggris. Kemudian di sini ini ada tang lagi ya. Ini ada apa nih? Ini ada kapi nih. Ini ada kapi. Kapi fungsinya sama kayak tadi di sana ya, dikumpulin ya. Nah, ini ada selotip lagi ya. Ada selotip lagi, ngikut aja nih. Ini selotip ngikut aja nih. Fungsinya udah ya, tadi udah dijelasin ya fungsinya. Kumpulin sana. Ada apa lagi? Ini kosong. Ini ada. Nah, apa ini, Bang? Ini namanya, ini barang ini kecil-kecil bermanfaat ya. Ntar saya buka dulu. Tunggu ya. Ini kecil-kecil bermanfaat, barang seperti ini. Fokus, fokus. Nah, fokus ya, kelihatan ya. Tahu nggak ini apa? Tahu ya? Ini namanya batu api ya. Kalau dikorek gas itu ada namanya batu api. Batu api kalau dikorek gas yang bisa untuk memantik api ya. Kalau ini kenapa saya bawa ini sudah pasti nih fungsinya seperti batu api. Ini namanya karbon brush ya. Jadi karbon brush ini nanti lama-lama bisa habis. Ini karbon brush ini ukuran besar untuk mesin saya yang ukuran, nah ini nih. Untuk mesin saya yang ini untuk mesin yang ini itu menggunakan karbon brush ya. Jadi semua mesin itu menggunakan karbon brush. Mesin yang besar ini menggunakan karbon brush. Kemudian mesin yang kecil yang warna kuning ini juga ada karbon brushnya ya. Cuman itu nggak ada cadangannya. Termasuk juga, oh ada ini, ada cadangannya ya. Ntar. Coba tak keluarin ya. Sabar. Ini ada beberapa karbon brush.
Nah, nih. Fokus, fokus, fokus. Nah, ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi yang kecil-kecil ini karbon brush untuk mesin gerinda atau mesin poles ya. Mesin poles yang kecil. Kalau yang besar ini untuk mesin poles yang besar ya. Jadi seperti itu ya, ini fungsinya. Ini kecil-kecil gini kadang bikin panik nih kalau rusak, kalau karbon brushnya habis. Karena kadang jarang toko ada yang jual, jadi harus ke toko permesinan. Seperti itu ya. Ini pasti ngikut, otomatis pasti ngikut nih karena sangat berfungsi ya. Oke, taruh saja di sini. Kemudian ada apa lagi, Bang? Coba kita lihat di sini. Di sini ada, nah, ini ada amplas ya. Amplas ini tadi fungsinya amplas sudah ya. Fungsinya amplas sudah. Kemudian sama ya, fungsinya seperti yang tadi itu udah saya jelasin. Ini fungsi amplas sudah tadi. Ada apa lagi, Bang? Kita lihat. Kita lihat di tasnya. Nggak ada ya, ini cuma amplas. Nggak ada lagi. Sebelah sini ada nggak? Coba sebelah sini. Coba kita buka ya. Sebelah sini ada. Ini. Kalau ini sudah keluar berarti pekerjaan sudah selesai dan tinggal dicairkan ya. Ini nota ya. Ini nota. Ini nota. Taruh di samping sini. Itu sudah pasti berfungsi kalau pekerjaan sudah selesai. Coba di sebelah sini. Sebelah sini. Oh, di sini juga adanya nota ya. Nota. Di sini udah. Nah, ada satu lagi. Satu lagi yang belum ya. Yang tidak kalah penting juga dalam bekerja, dalam pekerjaan saya. Apa itu, Bang? Apa itu, Bang? Nah, ini dia. Jeng 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 jeng. Kita lihat ya. Ntar pasang dulu nih. Apa itu, Bang? Hal yang sangat berguna, sangat penting dalam bekerja dan juga bisa menyelamatkan Anda ya. Apa itu, Bang? Ini dia. Ini ada dalam plastik merah ya. Sekarang saya buka ya. Ada yang tahu ini apa? Ayo ditebak, ayo ditebak. Ayo ditebak ini apa? Ini bisa menyelamatkan nyawa ya saat bekerja. Oke, saya keluarkan ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah tahu ya. Ini adalah safety boot ya. Safety boot. Safety boot itu artinya sepatu ya. Sepatu keselamatan dalam bekerja ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bekerja, membersihkan kamar mandi, terutama menggunakan alat-alat yang mengandung listrik, wajib hukumnya menggunakan sepatu safety boot ya. Ini fungsinya apa? 1, mencegah kita dari kesetrum ya. Karena kan di kamar mandi itu banyak air. Jadi bisa saja mesin kita tidak sengaja kena air, kemudian ada setrum seperti itu. Jadi di lantai kamar mandi bisa aja setrum. Nah, kita kalau sudah menggunakan sepatu, minimal setrumnya itu tidak terasa keras, paling terasa seperti diklitik-klitik itu ya, dert gitu ya, seperti diklitikin, dert seperti itu biasanya. Jadi ini bisa membantu mengurangi tingkat kesetrum ya. Tapi kalau tegangannya terlalu besar ya tetap saja kita kesetrum besar juga. Cuman ini antisipasi untuk tegangan rendah ya. Seperti itu. Kemudian fungsinya juga karena dalam proses pembersihan kamar mandi itu kita membutuhkan waktu paling tidak berjam-jam ya. Biasanya kalau saya itu minimal satu kamar mandi paling cepat itu 3 jam. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau selama 3 jam itu kita berada di kamar mandi dalam kondisi basah, kaki kita tidak ada perlindungan seperti ini,
nanti yang akan dirasakan malah sakit tulang ya, sakit tulang, rematik seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan safety boot seperti ini, kita bisa terhindar dari kecelakaan kerja seperti itu ya, terutama ya sakit tulang, dingin-dingin gitu ya pada kaki ya seperti itu. Ini bisa mengurangi, kita bisa membantu kita terhindar dari masalah seperti itu. Ini sangat penting sekali, jadi ini harus tetap ikut ya sepatu ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah semua ya, sudah dibongkar semua apa saja peralatan yang saya pakai dalam membersihkan kamar mandi ya. Jadi ini semua alat-alatnya. Bang, untuk semua alat itu abang ngabisin duit berapa? Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Baik, dulu awal-awal saya itu menghabiskan uang itu sekitar 4 juta ya untuk membeli perlengkapan ini. Untuk membeli perlengkapan semua ini saya menghabiskan uang sekitar 4 juta. Sudah termasuk dapat obatnya ya. Sudah dapat beberapa obat. Maksudnya semuanya lengkap, cuman kuantiti obatnya dapatnya terbatas seperti itu. Jadi pokoknya saya tinggal jalan aja, karena obatnya sudah lengkap, bahan-bahan sudah lengkap, alat sudah lengkap. Cuman kuantiti obatnya itu saya dapatnya dulu terbatas. Contoh seperti misalkan ini dengan uang 4 juta itu dulu saya dapat mesinnya lengkap, kemudian dapat ini WSR powder, ini WSR cair. WSR cair ini harganya kan 150.000 per liter ya. Ini soalnya ini obatnya sangat ampuh untuk membersihkan kaca, termasuk kaca cermin. Ini dapatnya dulu saya satu paket itu dapat 3 botol 3 liter ya, 3 liter. Kemudian ada juga WSR bubuk ini WSR bubuk ini saya dapatnya dulu sekitar 5 kilo ya, dapatnya 5 kilo. Kemudian ada WSR spong ini, gatal hidung. Ini WSR spong ini saya dulu dapatnya berapa ya, sekitar 20-an ya, satu paket. Jadi saya beli dengan harga 4 juta itu dapatnya ini sekitar 20 pieces WSR spong. WSR bubuk dapat 4 kilo, WSR cairnya dapat 3 liter ya. Jadi untuk menghabiskan ini dalam satu paket itu saya bisa untuk membersihkan kamar mandi sekitar 4 sampai 5 kamar mandi ya, baru habis. Jadi setelah habis dari hasil itu baru bisa untuk membeli lagi seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuka usaha jasa pembersih kamar mandi di daerah teman-teman, kurang lebih modalnya seperti itu, sekitar 4 jutaan. Kalau mau mesen lewat saya bisa, cuman itu belum sama ongkos kirim ya. Ongkos kirim menyesuaikan nanti per kilonya itu seperti itu. Cuma kalau beli paket itu tidak termasuk tasnya ya, karena tasnya ini lumayan mahal ini. Nanti tasnya itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini kebetulan tasnya dulu saya dapat di tempat kerja lama, dan kebetulan tasnya ini bisa nampung semua alat-alat saya, jadi saya gunakan tasnya ini ya, seperti itu. Ini tasnya lumayan bagus, ada rodanya juga, kapasitasnya besar, jadi saya gunakan ini. Jadi dulu saya modal awal 4 juta itu nggak dapat tas ini ya, seperti itu. Jadi dulu saya pakainya tuh kotak ya, kotak alat tuh saya beli. Kemudian ada bawa tas juga, tas gendong gitu untuk membawa alat-alat lainnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu sudah saya review semua ya, alat-alat yang saya gunakan, apa saja mesinnya, apa aja obatnya, terus alat-alat pendukungnya apa saja, semua sudah saya sudah saya jelaskan ya. Jadi semoga harapan saya video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua para subscriber yang selama ini menjadi pertanyaan, apa aja sih alatnya yang digunakan kok hasil kamar mandinya bisa bersih, bisa keraknya bisa habis semua, kok saya ngebersihin di rumah kok hasilnya nggak bisa bersih ya, kok beda hasilnya seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang teman-teman sudah bisa lihat ternyata alat yang digunakan itu dan bahan-bahannya itu banyaknya seperti ini ya, seperti itu. Jadi sekarang teman-teman tidak bisa membandingkan cuci biasa yang hanya sikat-sikat
kok nggak bisa bersih dibandingkan dengan yang ini, kok hasilnya beda banget kan, seperti itu. Karena sudah jelas, sudah pasti ini alatnya banyak banget, bahannya banyak banget, sudah pasti hasilnya akan berbeda seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa hasil pekerjaan saya sudah pasti bagus seperti itu ya, sudah pasti bersih dan sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Jadi inilah jawabannya. Mohon maaf videonya terlambat karena sekarang baru sempat ya, karena lumayan pekerjaan lumayan pekerjaan lumayan banyak, jadi belum sempat bikin video sebelumnya, sekarang baru sempat. Jadi buat teman-teman yang ingin punya usaha jasa pembersih kamar mandi di daerah teman-teman, bisa mencicil alat-alatnya atau bisa juga membeli paket alatnya lengkap. Jadi tinggal jalan saja, nanti untuk ilmunya tinggal belajar nanti lewat WA atau lewat telepon juga bisa, atau lewat video juga bisa. Nanti saya akan bantu teman-teman yang ingin mempunyai usaha dengan modal minim ya, seperti saya ini, seperti itu. Oke, nanti untuk penjelasan penjelasan saya ini kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video jawabannya, dan sekaligus nanti juga saya akan buatkan video bagaimana cara menggunakan alat-alat ini ya, terutama mesin-mesinnya ini dan menggunakan obat-obatnya, bagaimana caranya, bagaimana campurannya, nanti akan saya buatkan video terpisah seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hari ini, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua ya, terima kasih.